Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga Sobat Football United dimanapun selalu sehat-sehat, murah-murah rezekinya. Oke, kali ini ada kabar em, terkait dengan proses penjualan Manchester United ya. Ini sumber dari Bloomberg, Bloomberg UK. Gua ambil dari United Plug. Dikabarkan kalau situasi dari Jim Ratcliffe ini sekarang menjadi favorit untuk eh ya bisa take over dalam proses take over Manchester United dengan proposal yang terbaru yang tentu saja berbeda atau direvisi dari sebelumnya, dan ya dinilai mereka lebih punya peluang nih dibanding dengan proposal dari Qatar. Diskusi antara keluarga Glazer dan juga penasihat-penasihatnya ini juga masih terus berlangsung tentang struktur dari kesepakatan tersebut. Keluarga Glazer saat ini mempertimbangkan Jim Ratcliffe, tawaran dari Sir Jim Ratcliffe ini untuk kepemilikan minoritas ya. Dan dinilai ini lebih menarik dibanding tawaran Qatar yang ingin membeli keseluruhan klub. Ya board atau apa ya, jajaran direksi mungkin ini diperkirakan akan berdiskusi mengenai proposal ini di beberapa hari ke depan. Diskusi dengan Jim Ratcliffe dan ini juga terus berlangsung, tapi masih belum jelas apakah ini akan berlangsung di sebuah transaksi. Walaupun keluarga Glazer ini juga dikabarkan oleh Bloomberg ya semakin dekat untuk bisa menyepakati atau mencari kesepakatan ya, dengan situasi masih terbuka. Disebutkan dari sumber lainnya ya terkait dengan situasi ya dari Bloomberg ya, dikabarkan kalau keluarga Glazer ini sekarang semakin dekat untuk bisa mencari kesepakatan. Nah, yang menarik adalah bagaimana dengan situasi Qatar. Konsorsium Qatar ini disebutkan masih bisa menaikkan tawarannya untuk Manchester United. Di sisi lain ini dikabarkan dari salah satu sumber lainnya ya, dari sebentar. Coba gua cari ini dari Walter Bloomberg nih, salah satu global market news, economic data, geopolitical events, yang mengatakan kalau situasi dari Qatar bisa saja mereka masih akan menaikkan lagi tawaran untuk Manchester United untuk Glazer ya. Dari sumber lainnya, kali ini dari Mike Keegan Daily Mail mengabarkan kalau diskusi juga masih terus berlanjut ya dengan timnya Sheikh Jassim. Nah, wow, sekarang Ineos nih, Sir Jim Ratcliffe yang menjadi favorit dengan proposal yang terbaru. Mereka berapa nilainya? Dikabarkan sebelumnya kan 1,5 miliar ya kan, sekitar 1,5 miliar pounds sebagai kepemilikan minoritas. Dan ini berarti Glazer masih akan menguasai Manchester United. Tentu saja kalau menurut gue secara dengan amatiran ini bukan kabar yang bagus. Walaupun tadi juga disebutkan Glazer ini semakin dekat untuk membuat persetujuan ya terkait dengan proses penjualan Manchester United. Tapi kalau proses ini berarti Sir Jim Ratcliffe yang masuk secara minoritas, ya buat gue ini bukan kabar bagus sih. Walaupun di sumber lainnya gue juga sempat membaca ada kemungkinan Sir Jim Ratcliffe akan menambah saham kepemilikannya ya, sehingga kalau dia terus menambah lama-lama dia akan yang bisa juga yang menjadi yang mayoritas. Walaupun menurut gua ini tidak akan mudah, ini tidak akan segampang dibanding ketika dulu Glazer membeli saham kepemilikan Manchester United. Mereka kan juga mulai dari kecil tuh,
terus mereka membeli pihak-pihak lain sampai akhirnya mereka yang jadi minoritas, ya kan, kalau tidak salah demikian. Dan menurut gua untuk mengulangi proses tersebut ini tidak mudah gitu loh. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya Sir Jim Ratcliffe yang dipilih oleh Glazer? Nomor satu jelas, kepemilikan tidak berubah. Glazer tetap akan menjadi yang mayoritas. Mereka tetap memiliki power tentu saja ya untuk membuat keputusan-keputusan klub. Yang kedua, ya ada suntikan dana sebesar berapa tadi, 1,5 ya kan, yang akan digunakan sebagai tambahan, mungkin perbaikan stadion, mungkin infrastruktur Carrington, ya kan, hal-hal demikian. Tapi di poin nomor 3-nya adalah situasi secara garis besar dari Manchester United terkait dengan hutang, ya menurut gue tetap sama gitu loh. Hutang tetap ada, tetap bertambah banyak, tetap ini dibebankan kepada klub, ya kan. Dan menurut gue ini masih jauh dari sehat. Menjadi dari klub yang sehat menurut gue ini masih jauh gitu loh. Ya karena hutangnya juga memang semakin besar, ya kan. Lalu poin selanjutnya juga bagaimana filosofi arah Manchester United ini yang tadinya kan ingin dirubah ya. Mungkin yang lebih ke bisnis, sekarang titik beratnya lebih ke prestasi. Menurut gue dengan adanya, kalau seandainya memang Sir Jim Ratcliffe, ya menurut gue tetap akan seperti apa Glazer yang mereka lakukan selama berapa tahun terakhir ini gitu loh. 10 tahun mungkin atau bahkan sebelumnya, tahun terakhir gitu. Ya lebih ke arah branding, bisnis, marketing, segala kegiatan di klub ya, mau itu transfer, mau itu apapun lah, arahnya ke sana kalau menurut gue. Dan ini tentu saja ya kalau gue bilang ya tidak akan banyak membawa perubahan sih di Manchester United, dan ini yang gue khawatirkan. Di sisi lain gue juga menyoroti berarti selama ini yang disebutkan oleh Sir Jim Ratcliffe dari awal dulu ya, mungkin dari berapa bulan yang lalu, hampir 1 tahun yang lalu, mengatakan kalau dia ingin membawa perubahan di Manchester United berupa A, B, C, D, ya menurut gue ujung-ujungnya sama saja gitu. Yang dia inginkan adalah bagian apa ya, mungkin bagian keuntungan dari Manchester United tanpa ingin melakukan perubahan yang lebih radikal, lebih fundamental bahkan ya di klub Manchester United itu sendiri. Nampaknya enggak kalau gua ngeliat, karena ya bentuk tawaran dia terakhir ternyata ya dia tunduk, dalam tanda kutip tunduk. Buktinya dia tunduk adalah ya dia hanya mengajukan tawaran minoritas. Dia tunduk tetap dia tunduk dengan Glazer menurut gue. Tunduk dalam arti ya sudah, tetap Glazer yang memegang kendali di Manchester United. Dan ini kan berbeda dengan Qatar, dimana Qatar dia tidak mau tunduk dengan permintaan Glazer, tapi dia ingin dia tetap ingin juga mengeluarkan Glazer dari Manchester United, karena mereka ingin melakukan perubahan yang fundamental, mereka ingin melakukan perubahan yang radikal, dan itu tanpa Glazer sama sekali. Itu pihak Qatar. Nah, terkait dengan Qatar, tadi disebutkan juga akan ada peluang Qatar ini menaikkan lagi tawarannya. Di situ gue jadi berpikir, apakah ya ini juga merupakan bagian dari strategi? Karena ini kan stuck nih ya. Sir Jim Ratcliffe, Sheikh Jassim, Glazer, Rain Group selama berbulan-bulan progresnya stuck. Sempat dikabarkan akan mendekati tapi ternyata belum dan lain-lain. Dan yang selalu dibahas adalah angka yang diinginkan oleh Glazer belum ada yang mendekati. Sampai akhirnya Sir Jim Ratcliffe harus merubah ya kan. Dia buat manuver yang kepemilikan minoritas. Tapi bagaimana dengan Sheikh Jassim? Tentu saja Glazer juga tahu ya siapa di belakang Sheikh Jassim, di belakang 92 Foundation. Jelas ada Qatar yang merupakan salah satu negara terkaya di dunia saat ini, merupakan salah satu negara dengan ya sumber dana yang luar biasa gitu loh. Sehingga nampaknya bisa jadi ini merupakan juga manuver atau bahkan strategi dalam upayanya untuk memompa ya, menaikkan tawaran dari Qatar. Dalam tanda kutip pancingan-pancingan seperti ini, karena
Kalau dilihat dari sisi yang agak apa ya, dari sudut pandang lain lah ya, situasi Glazer kan tidak begitu banyak. Maksud gue gini, dengan masuknya minoritas 1,5 miliar itu tadi, bagaimana situasi Glazer secara keseluruhan di kepemilikan Manchester United? Perbaikan stadion tuh nilainya lebih loh, bahkan diprediksi 2 miliar ya kan. Lalu Carrington berapa? Belum lagi hutang berapa, bunga hutang berapa. Tetap akan berada di kubangan kesulitan finansial sih menurut gue Glazer ini dengan masuknya kepemilikan minoritas. Sehingga ya kalau menurut gue sih ya, secara dengan amatir, sebenarnya yang diincar itu tetap Qatar sih oleh Glazer ini menurut gue. Gue bisa saja salah ya, tapi ini merupakan asumsi gue bahwasannya ya Glazer tetap berharap Qatar yang akan membeli, tapi dengan harga yang Glazer inginkan. Sekarang tinggal bagaimana ya strategi Qatar ya, tarik ulur seperti apa ini. Tapi apakah ini akan mendekati titik akhir? Dari pengalaman yang sudah-sudah, ya Sobat Football nanti juga tahu ya kan, wah kabarnya macam-macam. Ya kita ikuti saja lah mau kemana ini akhirnya seperti apa. Cuman terkait dengan informasi terbaru sekarang favoritnya adalah Sir Jim Ratcliffe. Ya ini gue khawatirkan sih. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United dengan situasi saat ini nih? Akankah Sir Jim Ratcliffe yang akhirnya dipilih oleh Glazer, artinya tawarannya menjadi kepemilikan minoritas ini diterima, atau justru Qatar nih yang akan menaikkan lagi tawarannya sehingga akan dipilih juga oleh Glazer? Atau kita masih harus menunggu lagi dalam jangka waktu yang lebih lama? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.